go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita langsung lihat aja permainan yang akan terbuka dari teman-teman timnya EPOS melawan RRQ. Dan sekarang kali ini kita akan lihat bagaimana permainan yang akan terjadi. Let's go. Welcome to Land of Dawn. Dan kita lihat di area bawah Athan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah res buff dengan adanya sarang cluster juga di sana siap membantu. Namun Kibi terlihat dengan memakai Chow kini mulai mencoba untuk bersama dengan serang Kite. Kadita menjadi pilihan dengan Tenno yang harus terkena serangan cukup dalam. Serangan yang dikeluarkan tapi tarikan masih gagal ternyata dimanfaatkan. Arhuk masih gagal memberikan luka ke arah member dari pasukan teman-teman timnya EPOS di game kali ini. Dan lihat ada beberapa ancaman yang juga terjadi ke arah sang Kibi yang kali dengan darah 1 bar sudah hilang ya. Apakah masih akan memaksakan sebuah war tambahan di area tengah sana? Rido dan juga kini dalam masalah. Namun satu buff first bolt malah terbuka. Seorang cluster berhasil untuk membuka poin pertamanya, di mana Kelomang pun juga kini akan berhasil bisa didapatkan. Ada seorang Cucu mencoba menembak, punya damage yang cukup dalam. Namun sebuah space di area bawah seperti kini bakal mencoba untuk dia menangkan. Namun sayangnya 1-1 harus terbuka. Dan juga harus membuat seorang Cucu pun hilang untuk pertama kalinya. Namun cluster udah berhasil mendapatkan pick off keduanya ya, meskipun harus tumbang. Namun gold kini mulai diamankan oleh teman-teman dari tim EPOS, di mana setup pun juga akankah mencoba untuk mereka perkuat lagi di area atas sana, di mana beberapa tembakan pun juga harus mencoba untuk kembali di plating dengan Rido yang harus lebih berhati-hati. Tapi sayang ada sebuah ancaman yang lebih, di mana seorang Linis the Cairo pun juga harus tertumbangkan di game yang kali ini. Point kill terus bertambah buat pasukan dari teman-teman tim EPOS dan akan membuat mereka semakin kuat. Bukan hanya dari gold dan juga dari segi item-item ya, yang mungkin nantinya bisa lebih difokuskan. Karena turtle di arah bawah pun juga kini mulai terbuka. Siapakah yang akan berhasil bisa dapatkan? Athan mencoba untuk mengambil retribution, kini akankah cukup on point untuk bisa merebut langsung sebuah turtle yang ada di arah bottom lane kali ini. Cluster mencoba memberikan targeting, melempar langsung satu orang pemain. Athan pun berhasil untuk membuka sebuah retribution dan pengejaran pun juga kini terbuka. Di serang Jack pun hilang di area tengah sana. Pick-off tambahan pun terbuka dengan adanya seorang Cucu yang juga kini dalam masalah karena Way of the Dragon hampir saja berhasil memastikan Cucu dalam bahaya. Namun seorang Rido pun juga kini masih terjebak. Kibi mendapatkan poin kill keduanya, di mana Flicker udah harus hilang dan recall sepertinya akan jadi jalan terbaik. Namun ada sebuah buff yang mungkin bisa menggagalkan seorang Kibi ya, untuk bisa pulang dengan cukup cepat ke area belakang sana. Masih nunggu nih, kalau misalnya si Bang Cluster gas lagi, kemungkinan kita masih ada free lagi teman-teman ya. Nanti tak tanya dulu sama Bang Cluster, soalnya kalau 1 atau 2 VIP mendingan lanjut besok lagi aja guys. Ada satu bom Mightron yang ternyata terbuka, di mana Jack berhasil untuk membuka penculikan. Mencoba untuk kaburkah dalam pertarungan, namun lihat juga ada sebuah keterlibatan di mana di bagian top lane Aspro akan mencoba berhadapan dengan seorang Tenno yang kini dengan memakai Franco-nya masih harus menjaga area di bagian top lane ya. Mencoba untuk berhati-hati karena penghancuran ke arah turret mungkin juga perlahan bisa dilakukan oleh seorang Aspro ya, di mana beberapa platingan langsung juga dilakukan dengan begitu cepat. Aspro bersama dengan seorang Kimyu melakukan kini satu combo kah dengan cukup baik. Kalau spin nggak ada Bang Kifli, paling nunggu Bang Cluster. Tadi kalian tanya Bang Cluster pengen bawa gratis lagi sih. Kalau gratis nanti bisa cepet-cepetan ya. Siapa yang dapat masuk langsung main guys, gitu guys. Oke, pilih rollnya dan juga cepet-cepetan guys. Oke, kita lihat dulu nanti apakah Bang Cluster jadi. Soalnya ini si Aspro malah main sekarang nih ya. Kalau tadi si Aspronya nggak main, tadi pengen katanya di 10 gas. Cuman kalau misalnya kayak gini aku nanti tunggu dulu si Bang Cluster bilang apa ya. Turut di bagian bawah kiri bakal juga dihancurkan di saat ada turtle yang berikutnya juga udah mulai muncul di arah top lane.
Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil turtle yang ada di area atas kali ini? Tenno bakal mencoba untuk mempersiapkan satu bar hook. Bloodian akan terjadi, dimana dengan datangnya serang Kibiu berhasil membuat ancaman dengan lebih. Rido pun ditumbangkan, main serang pun terbuka, dimana kini penculikan haruskah terbuka kalau serang Kite di bagian depan sana. Penculikan yang berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy, namun sayangnya turtle kembali diambil, didapatkan oleh seorang Athan, dimana serangan tambahan pun juga kini akan berhasil membuat seorang Jack dalam ancaman. Bagi tambahan terbuka, bahkan Athan pun berhasil juga merebut sebuah rest buff dari pasukan teman-teman tim Hierarchy, dan sayangnya satu pemain lagi pun harus kini hilang. Aspro lagi dan lagi membuat masalah, dimana kali ini turret di bagian atas pun juga akankah berhasil untuk bisa terjadi. Buat teman-teman dari tim EPOS untuk bisa mengunci ya objektif game kali ini. Lihat dengan satu lagi pengambilan yang ternyata berhasil terjadi Kite. Apakah berhasil membuat turret di bagian tengah pun juga kini bisa didapatkan. Masuknya seorang Kibiu membuka satu wave dragon, meskipun gagal mulus untuk bisa memaksakan sebuah serangan yang terlihat. Cluster pun muncul dari belakang, ultimate tadi sempat terjadi, namun sayang sekali lihat malah menjadi tempat dimana seorang Rido pun kini bakal mencoba untuk memantapkan diri agar push lane bisa terjadi, dimana turret di bagian atas pun kini akankah berhasil untuk bisa didapatkan dan mencoba dijegal. Cluster mencoba untuk melakukan satu lagi eksekusi. Rido pun tereliminasi dan penghancuran karena turret di bagian top lane pun juga kini akankah terbuka, dimana road wave pun tadi sempat juga dilakukan oleh seorang Kite di sana, namun malah menjadi tempat dimana Jack berhasil bersinar. Apakah poin kedua yang berhasil juga terbuka, menghindari seorang Aspro dengan satu buah blessing duetnya. Namun lihat juga di area bawah sana, The Cairo masih mencoba untuk melakukan reaksi dengan begitu baik untuk bisa menghindari serangan dari seorang Kibim ya, yang kini juga akan mencoba untuk memancing karena seorang Athan pun juga bakal mulai muncul, melepaskan langsung satu buah serangan dan membuat The Cairo hampir saja ketar-ketir untuk langsung tereliminasi di area depan. Namun Aspro pun still melakukan langsung sebuah puzzle tambahan. Dia kini berhasil memastikan bahwa turret pun ternyata udah berhasil teman-teman dari tim EPOS pun dapatkan, dan kini masih akan berjuang untuk turtle berikutnya. Akankah berhasil diambil juga oleh pasukan dari tim EPOS di area depan sana. Lihat dengan adanya beberapa tembakan yang juga masih dilakukan, Cucu pun mencoba melepas satu buah attrition plus untuk bisa menarik, namun malah menjadi tempat di mana ada sebuah blessing duet yang kini terbuka lagi dan lagi dan lagi. Aspro berhasil mendapatkan poin kill, juga serang cluster yang juga berhasil menculik para pemain, dan The Cairo kini harus sendirian bertahan dalam pertarungan di mana ada beberapa platingan yang juga ternyata dijalankan. Apakah berhasil memastikan bahwa turret di bagian tengah pun juga berhasil untuk bisa didapatkan. The Cairo masih harus mencoba untuk menjaga turret, namun ada beberapa wave minion yang mulai masuk. Belum lagi kan Turtle yang seperti juga akan cukup ready. Turtle ketiga ya, dimana Perfect Turtle kini malah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS ya. Dan kita lihat ada tim fight lagi yang bakal terbuka. Ultimate pun digunakan, mencoba mengamankan seorang Tenno dengan satu buah godlike, dimana seorang Cucu yang juga masih mencoba menembak, memberikan ancaman dengan cukup pasti untuk bisa merebut lagi purple-nya. Namun sayangnya Athan pun malah berhasil untuk bisa mengambil kali ini. Rido pun mencoba untuk memanfaatkan sebuah split push yang ada di arah top lane. Lihat dengan seorang Jack yang masih akan mengejar. Kita yang mencoba untuk memancing, namun ada cluster yang ternyata mencoba untuk juga menjaga area di bagian atas sana ya, menjaga agar keterlibatan masih bisa dilakukan oleh pasukan tim EPOS untuk bisa menjaga turret-turret mereka ya. Dan kita lihat serang Kibi bakal melakukankah satu serangan dengan Way of Dragon yang bisa terbuka. Dan ini dia menjadi pertarungan tambahan yang kini bakal memastikan pasukan dari tim EPOS untuk bisa mendapatkan poin dengan cukup banyak. Double kill pun terconnect. Aspro mendapatkan poin tambahan di mana sebuah Wave Dragon pun berhasil dimulus langsung untuk bisa memastikan The Cairo untuk langsung terkena satu sambaran last hit. Dan double kill bersama dengan momen triple kill hampir saja terjadi, namun wipe out pun terjadi. Ini bakal menjadi sebuah momen yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh pasukan tim EPOS untuk bisa langsung kah ngamanin ke arah endgame-nya di game yang kali ini. Momen endgame yang sepertinya kini bakal terbuka.
Apakah berhasil memastikan bahwa pasukan dari teman-teman tim EPOS berhasil untuk membawa satu buah endgame-nya dengan beberapa platingan yang masih akan dilakukan oleh serang Aspro di area bawah sana. Kita lihat teman-teman dari tim RRQ masih mencoba untuk berada di belakang. Purple mencoba untuk mereka dapatkan, di saat Jack pun berhasil menculik. Satu pemain pun dikunci. Lihat ada serangan tambahan yang juga kini akankah terjadi, di mana Purple-nya mencoba untuk diambil alih lagi oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di saat ada satu Queen Wing dan juga satu Malefic War ya. Udah menjadi tambahan item yang ternyata kini udah berhasil diamankan untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Di area belakang kita lihat tim fight-nya masih akan terbuka untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di arah top lane sana ya. Kini dengan adanya beberapa wave minion yang kini akan mulai kembali dijalankan. Konsil tadi sempat terbuka, di mana wave minion pun perlahan mulai menuju langsung ke arah base dari pasukan tim lawan. Dan satu buah Blazing Duet terbuka langsung, di mana tambahan serangan yang juga ternyata berhasil memaksakan Seratan untuk menambah poin kill. Lihat 3 pemain tersisa di bagian tengah, di mana pengambilan Kara Lord pun kini bakal terbuka. Apakah akan berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari EPOS di bagian atas sana? Dan ini bencana. Lihat ada beberapa platingan yang masih akan dijalankan lagi dan mulai menuju ke arah inner turret, namun sayangnya tertarik. Ada satu pemain yang berhasil terpancing di saat Way of Dragon dari serang Kibi pun masih belum bisa berefek dengan lebih kuat lagi. Tapi Adhan mencoba untuk menambah lagi poin kill, di mana kali ini ada 2 orang pemain tersisa dari pasukan tim RRQ dan ada Legendary yang berhasil terbuka. Dan kita lihat juga penghancuran di bagian tengah. Turretnya akankah berhasil untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim EPOS? Objektif yang kini bakal dipegang di saat turret di bagian atas pun juga ternyata berhasil untuk bisa dihancurkan. 2 orang pemain tersisa dan The Cairo kini bakal mencoba untuk ikut terlibat dalam sebuah pertarungan, di mana ada beberapa platingan yang kini juga akan perlahan kembali dijalankan ya oleh teman-teman dari EPOS. Dan ini mereka ngebawa ternyata 3 wave minion ya, bukan cuma 1 wave minion atau 2 wave minion aja. Lihat dengan tapi sayangnya eliminasi Kara Lord begitu cepat untuk terjadi. Mereka kayaknya tadi masih ngatur momen yang pas ya untuk bisa ngebuat wave minionnya pun bisa masuk ke arah turretnya ya. Tapi itu malah menjadi kendala di saat satu buah hook gagal terkonek. Kayaknya masih harus gagal. Dimana Astra pun juga mulai mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff line, dan Blazing Duet akankah terbuka di tangan dari dirinya, di mana wave minion pun juga masih dijalankan oleh serang Adhan di area top lane sana. Dan ini dia teman-teman dari tim EPOS yang terus mencoba untuk menyulitkan pasukan dari tim RRQ. Dan ada beberapa platingan yang juga sepertinya akan kembali terjadi, membuat penyulitan untuk pasukan dari tim RRQ kini masih akankah terbuka. Dan kita lihat masalah yang akan tercipta dari pasukan teman-teman timnya EPOS ya, dengan mereka malah mencoba membuka satu buah pertarungan. Dan Teno pun tersambar dengan satu buah Legendary. Aspro mendapatkan poin yang ke-11, bahkan belum sama sekali tereliminasi di game yang sekarang. Dan satu buah Blazing Duet pun dilakukan, di mana satu buah santekan hampir saya memastikan The Cairo untuk ditumbangkan, namun Jack gagal juga untuk bisa kabur. Kiwi again berhasil memberikan ancaman, bahkan kini mulai masuk. Wave Dragon akan diciptakan, di mana Legendary pun berhasil terconnect. Ini bahaya untuk pasukan dari teman-teman EPOS yang akan mencoba untuk menghancurkan langsung sebuah turret yang ada di arah bottom lane. Dan satu buah Blazing Duet tadi sempat terjadi, dan Bloody Hand memastikan seorang Kibi pun tertumbangkan. 4 pemain masih tersisa, di mana Brevet dari sang The Cairo gagal untuk bisa mengenai ke arah serang Aspro. Dan Cluster menjadi pemain yang juga harus tertinggal tapi sambaran Blazing Duet dan bantuan Winter Crown. Lihat, Aspro berhasil mendapatkan kembali poin kill. Abadikan penghancuran yang juga harus terjadi di bagian tengah kali ini, di mana Brevetter pun juga akan berhasil melukai. Aspro pun harus berhati-hati. Double kill pun kini akan berhasil juga didapatkan, mencoba melawan seorang cucu yang hampir saja tadi berhasil juga ditumbangkan. Dan Lordnya udah berhasil kini diambil, dan harus memupus harapan ya untuk Lord kedua direbut oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ yang ternyata harus berada di area belakang. Satu buah Radiant Armor berhasil seorang Kibi dapatkan,
Dan kini masih akan berjuang memasikankah beberapa wave neon untuk bisa kembali dijalankan. Platingan harus terbuka lagi dan tembakan dari serang Aspro pun juga tadi sempat dibuka. Tenno harus mematangkan diri di area belakang sana. Dengan pertahanan yang haruskah dia lakukan dengan beberapa platingan yang masih akan menahan. Mencoba untuk menandai teman-teman dari tim Ipos yang ada di area belakang. Sebentar tembakan dari serang Aspro. Ini kembali terlihat dengan masuknya serangan Han. Apakah bakal membuka sebuah war? Kibi pun masih menunggu momentum juga untuk bisa membuka wave dragon. Tapi pengancuran turret di bagian atas pun terjadi. 3 base turret udah berhasil didapatkan ternyata untuk pasukan dari tim Ipos di game yang kali dan satu. Carikan lagi memastikan kaki ini untuk pasukan dari tim RRQ ternyata harus dikalahkan langsung. Dan endgame terbuka. Ipos berhasil mengunci ke arah kemenangan dan membuat pasukan dari tim RRQ ternyata harus dikalahkan di game yang sekarang ya. Dengan sebuah momen kemenangan yang berhasil ternyata mereka lakukan dengan langsung ngegas ke arah base-nya ya. Dan 2 coklat harus terjadi ke arah teman-teman dari tim RRQ ya. Untuk game yang sekarang nih guys ya. Lanjut besok kali ini. Kita lihat 15 menit 7 detik waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan match yang sekarang ya. Dengan 36 berbanding 14. Hampir 2 kali lebih banyak ya dari teman-teman timnya Ipos ya guys. Dua kali lebih banyak berarti ya. Dengan 2 coklat dari The Cairo dan juga Rido ya. Dimana Tenno Jack juga dapetin silver dan Cucu Sugiono dapetin MVP dengan 554 ya. Ini berarti Bang Kluster mau 10 lagi atau gimana Bang Kluster? Dan kita ada 2 silver lagi ke arah Kite dan juga Kibi. MVP dari seorang Aspro terjadi dengan 2 emas lainnya ya. Ada Hatan dan juga seorang Cluster, dimana saya juga kalian bisa cek. Dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya teman-teman. Itu adalah game yang ke-10 guys. Let's go!